Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetrio Mandari dengan NIM H1 B1 210 Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Politik Desentralisasi dengan dosen pengampu Bapak Alfa Febrian SIP MIP. Adapun tema opini yang akan dibahas yaitu tentang rendahnya dukungan keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin tahun 2019. Yang mana sudah kita ketahui salah satu prinsip dasar dengan mendapatkan penggagasan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai yang tertuang di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keterkecualiannya. Selanjutnya, di dalam pasal 28D ayat 3 perubahan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pemilihan umum yang demokrasi dan berkualitas adalah sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna menghasilkan dan memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat idealnya diisi oleh mereka yang mewakili rakyat dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya baik di tingkat pusat ataupun daerah. Berdasarkan dari sensus pendudukan 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS, jumlah perempuan di Indonesia adalah sebesar 18.143 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk Indonesia. Nah, artinya kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya mencapai rasio yang sama. Namun, dalam kenyataannya jumlah wakil perempuan di lembaga legislatif belum sesuai dengan harapan. Dari beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum, hasilnya juga hanya mengalami sedikit peningkatan. Aspirasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Rendahnya keterwakilan di ranah politik dapat dijelaskan di dalam dua pembacaan pertama. Yang pertama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki sebagai besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Nah, yang kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Dalam sebuah demokrasi, modern representasi setiap masyarakat menjadi penting agar kebijakan yang dilaksanakan nantinya akan diterima oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali untuk representasi perempuan. Ketertiban perempuan dalam pengambilan keputusan adalah sebuah sine qua non di dalam demokrasi. Misalnya, di dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.
Adapun yang pertama, menurut data dari World Bank tahun 2019, negara Indonesia menduduki peringkat yang ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait rendahnya keterwakilan perempuan yang belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Nah, yang kedua, menurut Breseler, Carler, Litteral Criticism di buku An Introduction to Theory and Practice yang disebutkan bahwasanya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sistem patriarki dalam dunia politik bisa saja terbentuk karena dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang menjadi penentu yang mengutamakan demokrasi dalam setiap mengambil keputusan. Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pemilihan kedua bagi parpol. Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial. Rantai marginalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung untuk memiliki kemandirian politik dalam panggung politik baik nasional maupun lokal. Perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah. Pada kelembagaan partai, politik pun affirmative action dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian partai politik pada pasal 2 menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Nah, regulasi inilah yang menjadi partai politik sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan di politik. Kebijakan praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai politik dan dijalankan dengan benar dapat ditentukannya untuk bisa menyalurkan aspirasi dan kualitas dari dirinya. Sebenarnya isu perempuan ini menjadi cara tersendiri bagi partai untuk mendongkrak elektabilitas. Jumlah pemilih perempuan pada pemilu 2019 lalu sejumlah 92.422. Jumlah tersebut lebih banyak 126.000 dibanding dengan jumlah pemilih laki-laki yaitu 92.802. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan pada politik di Indonesia masih belum tercapai dari target 30% sejak pemilu 2014. Dilihat lebih lanjut, keterwakilan perempuan di dalam hal politik tidak semerta tercapai melalui peningkatan keterwakilan. Masalah ini menjadi muara bagi belum tercapainya kuota keterwakilan perempuan di politik yaitu 30%. Perdebatan ini akan mengembalikan kita pada akar masalah keterwakilan perempuan di ruang politik. Studi tentang faktor penyebab aktivitas
aktivitas dan keterwakilan perempuan di politik telah banyak dikaji oleh ilmuwan politik. Misalnya seperti yang dikaji oleh ilmuwan politik Tripp dan Kang, ia berasumsi bahwa aturan dalam elektoral dan sistem kepartaianlah yang bertanggung jawab terhadap komposisi perempuan dalam politik. Engelhardt dan Norris yang berpendapat bahwa pendidikan menjadi faktor utama mengapa perempuan kurang terrepresentasi dalam politik. Senada dengan Engelhardt dan Norris, studi menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan cenderung menyebabkan elektabilitas partisipasi perempuan di politik menjadi rendah. Nah, salah satu argumen yang paling banyak disepakati oleh ilmuwan dari lintas ilmu adalah faktor sosial, budaya, dan agama. Meskipun kehidupan ekonomi dan politik mengalami kemajuan, posisi kepemimpinan perempuan masih kurang terwakili. Pencarian definisi kepemimpinan perempuan lebih dari ilmu itu, kepemimpinan perempuan dalam wilayah yang berbeda, dalam kelompok akar rumput pekerjaan masyarakat, manajemen, bisnis, dan pengajaran. Adapun jumlah data partisipasi keterwakilan perempuan partai politik pada pemilihan tahun 2019, yaitu terdapat 16 partai yang ikut di dalam pemilihan legislatif. Yang pertama Partai PKB dengan jumlah laki-laki 21 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Yang kedua dari Partai Gerindra, jumlah laki-laki yang berjumlah 17 orang dan perempuan berjumlah 16 orang. Dari Partai PDIP, jumlah laki-laki yaitu 17 dan jumlah perempuan yaitu 14. Presentasi keterwakilan perempuan pada partai politik peserta pemilihan umum legislatif tahun 2019. Yang pertama ada Partai PKB yang jumlah laki-lakinya yaitu 21 dan jumlah perempuan ada 12. Dari Partai Gerindra, jumlah laki-laki ada 17 dan jumlah perempuan ada 10. Dari Partai PDIP, jumlah laki-laki ada 17, jumlah perempuan ada 14. Dari Partai Golkar, jumlah laki-laki ada 22, jumlah perempuan ada 13. Dari Partai Nasdem, jumlah laki-laki ada 22, jumlah perempuan ada 13. Dari Partai Hanura, jumlah laki-laki ada 3, jumlah perempuan ada 2. Dari Partai PKS, jumlah laki-laki ada 22, jumlah perempuan ada 11. Dari Partai Perindo, jumlah laki-laki ada 21, jumlah perempuan ada 13. Dari Partai PP3, jumlah laki-laki ada 22, jumlah perempuan ada 13. Dari Partai PSI, jumlah laki-laki ada 3, jumlah perempuan ada 2. Dari Partai PAN, jumlah laki-laki ada 21, jumlah perempuan ada 11. Dari Partai Hanura, jumlah laki-laki ada 19, jumlah perempuan ada 10. Dari Partai Demokrat, jumlah laki-laki ada 22, jumlah perempuan ada 12. Dari Partai PBB, jumlah laki-laki ada 22, jumlah perempuan ada 13. Dari Partai PKPI, jumlah laki-laki ada 10, jumlah perempuan ada 6. Nah, itulah jumlah para calon yang mengikuti pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin tahun 2019. Nah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Merangin 2019-2024 menurut fraksi dan jenis kelamin yang itu dari Partai Demokrat dari Partai Demokrat yang jumlah laki-laki ada 3, jumlah perempuan 0. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah laki-laki ada 2, jumlah perempuan ada 0. Dari Partai PKS, jumlah laki-laki ada 3, sedangkan jumlah perempuan 0. Dari Partai PDIP, jumlah laki-laki ada 4, jumlah perempuan 0. Dari Partai Golkar, jumlah laki-laki ada 6, jumlah perempuan 0.
Dari Partai Gerindra jumlah laki-laki ada 3, jumlah perempuan 0. Dari Partai Nasdem jumlah laki-laki 3, jumlah perempuan 0. Dari Partai PAN jumlah laki-laki 3, jumlah perempuan 0. Dari Partai Berkarya jumlah laki-laki 1, perempuan 0. Hanura jumlah laki-laki 2, perempuan 0. Dari Partai Perindo jumlah laki-laki 3, dari perempuan 0. Dari Partai P3 jumlah laki-laki ada 2 dan perempuan 0. Nah, dari hasil pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini cukup memperhatikan mengingat jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Merangin tersebut lebih banyak dari laki-laki, mengingat bahwa faktor sosial dan budaya berpengaruh besar bagi keterwakilan perempuan di politik. Maka penting untuk dikaji bagaimana konstruksi sosial dan budaya di Kabupaten Merangin tersebut sehingga menghasilkan keterwakilan perempuan di politik yang rendah. Dari data di atas bisa dilihat bahwa perempuan hanya dijadikan syarat untuk memenuhi kuota dalam setiap pemilu legislatif, tidak serta-merta membuat wakil perempuan di gedung dewan jadi memenuhi kuota tersebut. Bahkan di pemilihan umum legislatif 2019 Merangin tidak memiliki wakil perempuan di legislatif. Ini karena caleg yang diusung partai pandangan gender juga dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan yang beranggapan bahwa perempuan memiliki pola pikirnya yang irasional atau emosional sehingga berimbas pada stigma ketidakmampuan tampil untuk memimpin, berakibat munculnya sikap bahwa perempuan berada di sisi yang tidak penting dan tidak strategis. Kedudukan sebagai pengalian mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan, sedangkan stereotip menurut Fakih merupakan pemberian citra baku atau pelabelan penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang seringkali menimbulkan ketidakadilan. Pelabelaan ini sering diberikan kepada perempuan yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga perempuan dibebankan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga. Di penjelasan di atas, adapun opini yang dapat disalurkan yaitu bagaimana cara meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan mendatang. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan terhadap perempuan. Yang kedua, memberikan kepercayaan penuh terhadap perempuan. Yang keempat adalah bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat Merangin bahwa perempuan bisa bisa aktif di ranah politik dan bisa mengambil suatu kebijakan di dalam ranah politik tersebut. Mungkin demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang opini rendahnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Merangin tahun 2019. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.